Apa ini? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Popo, nggak pakai K. Popo nggak pakai K. Ada maminya nggak? Oh itu Popo. Ya. Memang beda nggak pakai K, benar. Pernah nggak ini Popo pernah mengalami atau masih di sebuah hubungan persahabatan atau pertemanan yang sifatnya racun seperti yang kita jabarin tadi? Ada sih salah satu teman Popo masuk satu grup juga, itu yang toksik kali sampah kali. Sampah ya? Iya, tapi karena udah sama temenannya dan dekat sama teman-teman yang lain juga dianya, jadi ya udahlah. Nah, jadi itu dia tahu dia di tempat sampah, tapi ya udahlah. Nah itu tema utama dari toxic friendship. Dia tahu ini sampah, tapi nggak bisa keluar, gitu kan? Tapi Popo pribadi pernah ngalamin nggak? Pernah baru-baru ini sih, terkait dia juga punya usaha, terus kayaknya ada kecemburuan sosial gitu. Dia tuh sampai kalau bisa dibilang ngebandingin, tapi aku pakai produknya kau itu nggak cocok loh gitu. Dan itu di forum terbuka gitu. Nah jadi bisa kelihatan ya jealousy, bisa kelihatan terus kompetisinya, ya selalu ingin berkompetisi gitu, pembuktian siapa yang lebih baik dari siapa. Jadi kelihatan itu salah satu. Jadi tapi Popo masih nggak sih dalam hubungan itu atau udah ditinggalin? Atau cuma ya dipandang-pandang, iya aku tahu kok racun, udah duduk lah di sini diam-diam ya. Ya udah lah, pas saya aku nggak mau nyubit. Nyubit ya, bacok mungkin ya. Makasih Popo. Sama-sama. Kemana lagi nih ya? Kita tanya kemana? Ini ada yang mau dipilih, tadi kan Popo pilihan Kak Santun. Oh iya. Boleh tahu punya pengalaman kan? Iya. Ya, yang mana itu? Pilih mbaknya kali ya. Karena kita bisa bilang presentasinya tuh lebih banyak biasanya untuk perempuan. Maksudnya jadi korbannya atau jadi pelakunya? Keduanya, wah. Mari kita buktikan apakah itu benar. Oh ya, boleh. Namanya siapa? Nama samaran juga boleh, misalnya sebut saja saya Bunga gitu ya. Perkenalkan, nama saya Mona. Ya, oke. Jadi gini, pertanyaannya masih sama ya sama Popo tadi, Popo tanpa K. Jadi pertanyaannya masih sama. Pernah nggak ngalamin hubungan persahabatan atau pertemanan yang sifatnya racun, yang buat kamu tersiksa atau justru kamu yang nyiksa? Ya? kayaknya dua-duanya iya. Dua-duanya, wah ini bagus, ini kombinasi. Ini paket combo namanya. Paket lengkap. Oke, bisa dicoba di sharing nggak? Kita ngobrol aja, jangan takut. Yang enaknya aja, yang mana mau di sharing yang enaknya? Yang simpel aja, maksudnya kalau misalnya pernah ngerasain, rasanya itu gimana sih? Pengalamannya gimana? Kalau Mona di posisi itu kawan Mona itu racun ya kan posisinya. Ya kalau rasanya dia nggak enak gitu. Nggak enaknya itu gimana maksudnya? Apa ngerasa apa waktu dijilat misalnya pahit-pahit asem atau apa gitu? Rasanya pahit. Tapi nggak sepahit jomblo sejati kan? Itu lebih pahit. Lebih pahit lagi. Maksudnya gini, waktu itu Mona ngerasa harga dirinya jatuh kah? Atau ngerasa jadi kayak nggak bisa berbuat apa-apa? Atau jadi merasa kayak aku bisa nggak ya? Jadi selalu ada self doubt gitu loh, selalu apa ya, merasakan kemampuan diri. Kalau dibilang menjatuhkan harga diri sih ya pastinya iya kan. Cuman
kalau dia sering apa ya, dia cerita-cerita di belakang gitu ya kan. Gibah lah. Iya, kalau ngegibah gitu ya kan. Posisi kalau saya sih kalau dia ceritain kayak gitu ya kan, itu malah menurut saya lebih ini, pokoknya saya harus lebih bisa dan dia gitu-gitu. Oke, berarti walaupun kamu tahu itu tuh gak enak, tapi justru itu bisa memotivasi kamu supaya jadi lebih baik, gitu ya. Tapi sebenarnya kamu menganggap dia teman gak sih? Kalau anggap teman di depan ya enggak, di belakang sih. Nah, itu berarti dikategorikan gini. Monanya udah sadar dia racun sehingga udah menjaga jarak, sehingga nggak ada rasa sakitnya. Kalau yang toxic friendship itu rasa sakit tapi nggak bisa ninggalin gitu kan. Jadi kayak apa ya, hubungannya itu kayak apa ya, kayak budak sama tuannya gitu. Yang satu ngekor terus nggak enak diekor terus gitu kan, nggak bisa kayak Mona tadi gitu. Tapi itu bagus, artinya Mona sudah apa ya, mengidentifikasi kalau orang ini racun dan sudah meletakkannya satu pojok. Iya, kau racun, diamlah di situ ya, terserah kau mau jadi racun apa gitu ya. Nah bagus tuh, bagus. Thanks ya Mona. Ada satu pertanyaan lagi, mau dari mana? Dari mana? Mbaknya Enggak, orang ini sehat-sehat, yang di rumah kopi insya Allah sehat-sehat ya hubungannya. Tapi kalau mau curhat boleh. iya benar-benar. Ada yang mau curhat? Nurul, Ana, Rina mau curhat? Bisa nih kalau mau curhat. Mumpung ya. Nah kalau kayak gitu kita tanya Kak Mimi aja lah. Aku memang dari apa Nah jangan melong-melong lah Kak Mimi, kan rumah sendiri. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bercerita tentang teman pasti ada salah dan benar. Ada kecurangan yang menghasilkan kebaikan itu nggak apa-apa kali ya kan? Biasanya kan seperti itu. Iya. Dari cara menyikapi teman yang seperti itu bagaimana? Apa kita menjalin suatu hubungan yang kita tidak tahu kita udah teruk ini berhubungan seperti itu, tapi kita masih kita jalan itu karena kita menghargai hubungan ini tadi. Cara Lepas dari atau mengatasi hubungan racun ini seperti apa? Iya. Karena kita cukup ya gitu kan. Ada yang seperti itu, ada juga. Tapi yang selama yang udah yang aku jalani, udahlah. Kalau masih itu bisa membahagiakan dianya nggak apa-apa lah. Selagi dia bahagia. Selagi dia bahagia. Kak Mimi ini betul-betul teman soleha ini. Udah tahu dia racun supaya kamu bahagia. Iya. Selama itu bisa membuat dia bahagia, sudah. Nah itu pertanyaan Kak Mimi itu nanti kami jawab setelah penampilan berikut ini. Kita akan masuk ke sesi 2, kita jawab pertanyaan kami. Oke, makasih. Masih ada di sini, selamat bergabung kembali bersama kita Kasan, ngobrol bareng Kasan and Friends ya. Jadi tadi di awal kita udah ada ngomong ya. Ini buat yang baru datang, tadi tuh kita udah sempat ngomongin hari ini temanya adalah teman tapi racun, alias toxic friendship ya, teman tapi racun. Jadi tadi kita udah ngomongin kalau gimana sih, apa sih yang disebut dengan toxic friendship itu, artinya adalah persahabatan yang tidak sehat, dimana karakteristiknya temannya kita itu atau suasana pertemanan kita itu ada suasana-suasana mendominasi, memanipulasi, ya, ada kecemburuan sosial yang besar, gitu ya, tidak saling support, menjatuhkan. Pokoknya semua yang berdampak negatif ke psikologinya kita ya, Iya, psikologisnya kita ya. Iya, yang ngejatuhin perasaan kita itu ya, toxic friendship. Nah, sebelum tadi jeda nyanyi-menyanyi dengan Kak Mimi dan Kak Endang. Jadi tadi Kak Mimi tuh sempat nanya ya, Kak Mimi, jadi gimana itu cara keluar dari hubungan yang tidak sehat itu? Apa yang harus dilakukan? Apa yang Tadi pertanyaannya itu ya, apa yang harus dilakukan untuk bisa keluar dari
persahabatan yang tidak sehat, teman tapi racun, ini apa yang bisa kita lakukan? Persahabatan yang penuh racun. Iya, apa sahabatnya perlu diracun atau gimana? Jangan ya, jangan diracun temannya, karena dia udah racun. Jadi racun ketemu racun itu pasti membang. Jadi nggak usah. Apa yang, sebelum kita ngebahas apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari toxic friendship atau teman tapi racun, yang harus pertama kali kita lakukan adalah gimana kita bisa berada di persahabatan racun itu pertama kali. Gitu kan? Ya, jadi Sebelum kamu kita bisa terjebak di situ iya, ya, Kak, ya. sebelum kita keluar kita harus tahu kok bisa masuk, Iya. kok bisa berada di toxic friendship itu, kok bisa kita bersama-sama dengan orang teman yang racun gitu ya. Nah, kenapa tuh? Jadi ada beberapa alasan yang menyebabkan kita berada di toxic relationship, toxic friendship ya. Apa salah satunya? Silakan di sini. Salah satunya adalah self esteem yang rendah. Self esteem itu apa ya? Apa itu sejenis makanan ringan atau apa? Self esteem yang rendah itu maksudnya cara kita memandang diri kita, kayak aku nih nggak mampu hidup tanpa mereka, aku nih nggak punya kemampuan kalau nggak bareng mereka, pokoknya aku tuh berhasil kalau bareng mereka. Jadi gini nih, self esteem itu artinya adalah kondisi di mana kita memandang atau menilai diri kita. Ya, apa kita mampu, apa kita tidak mampu. Jadi kalau istilah orang Medan ada tuh, awak ini apalah, nggak bisa apa. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang punya self esteem yang rendah, low self esteem. Nah orang-orang dengan low self esteem ini yang memandang dirinya rendah ini, itu adalah orang-orang yang cenderung akan tergelincir, terhempas, terjebak di hubungan-hubungan yang tidak sehat ini. Persahabatan Racun itu tadi ya, Kak. iya, di persahabatan yang racun ini mereka akan cenderung orang-orang yang low self esteem. Apalagi yang selain itu, yang kedua adalah orang-orang yang pasif. Gimana itu, Kak? Orang yang pasif itu orang yang seperti apa? Orang yang pasif itu adalah orang-orang yang tidak bisa membuat keputusan sendiri. Orang yang selalu membutuhkan orang lain untuk mengambil keputusan untuk dirinya atau suatu situasi. Ya, jadi dia butuh orang lain, makanya hubungan itu akan menjadi ada hubungan dominasi di antara mereka. Kenapa bisa begitu ya? Karena ada orang yang pasif ini tadi, gitu kan? Tidak bisa membuat keputusan, tidak bisa berekspresi, tidak bisa menentukan apa yang dia mau, tidak bisa menyuarakan suara hatinya, tidak bisa asertif. Kalau bahasa kerennya itu tidak bisa menyuarakan hak-haknya dengan benar. Jadi dia nggak apa ya? Dia tahu, tapi dia nggak bisa berbuat gitu, Kak? Atau gimana maksudnya? Dia tahu dan dia memang nggak mau berbuat, bukan tidak bisa ya, nggak mau berbuat. Jadi dia memang tidak mau ya, bukan ya nggak bisa gitu ya. Bukan nggak bisa gitu, tapi dia tahu dia bisa, tapi dia nggak mau. Jadi dia kayak udah ya di situ terjebak di situasi yang seperti itu. Nah selain itu apa tuh yang bisa menyebabkan orang tergelincir ke dalam toxic friendship? Kira-kira ini nih, ada yang kita sebut adalah takut tidak berada di satu kelompok. Takut nggak punya geng, takut nggak punya kelompok. Iya benar. Jadi misalnya gini, ya udahlah nggak apa-apa teman aku kayak gitu, tapi kan minimal aku punya teman. Jadi ada teman kumpul. pemakluman itu tadi ya. Masa sih? Ya itu jadi ya. Iya jadi serba ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak Yang apa-apa. penting aku punya teman. Yang penting aku punya teman. Yang penting aku punya seseorang nih buat teman jalan. Yang penting aku kalau ke kampus ada yang dilihat gitu loh. Dan ada geng. Iya. Atau minimal ya udah kalau di kelas itu ada yang bareng-bareng kita duduk di kelas. Kayak nggak sendiri gitu kan. Nah, satu lagi apa? Nah ini yang bahaya. Pola berulang. Pola Bisa nggak sih, Kak? berulang. Jadi misalnya kita kan punya keluarga kan. Kita kan nggak lahir dari gedebok pisang tiba-tiba besar Atau bersin. atau pisang tiba-tiba lahir gitu kan. Udah pergi ngampus saja. Itu pasti kita punya keluarga. Dan pola-pola hubungan interaksi di keluarga itu akan mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau misalnya nih kita punya keluarga yang sifatnya dominan, selalu ngomong ke kita, nggak boleh main keluar, kamu harus mainnya begini,
nggak usah main di luar, kamu harus belajar. Kamu nggak boleh main boneka, itu nggak baik, mainnya ini aja. Nggak usah main boneka, main baca buku aja. Nggak boleh pakai baju ini gitu ya. Iya, jangan pakai baju merah, harus selalu pakai baju putih, gitu kan? Atau misalnya udah pakai baju putih, kalau sudah pakai baju putih jangan duduknya di tempat sembarangan. Kamu harus begini, kamu harus itu. Nah, itu sudah menciptakan pola si anak menjadi orang yang apa? Yang pasif. Yang pasif, nggak berani asertif itu tadi ya. Iya, jadi otomatis nggak asertif gitu kan. Nah kalau sudah begitu, ketika dia mencari teman sebaya untuk berkumpul, dia cenderung mengulang pola yang sama. Butuh orang yang dominan, butuh orang yang atur-ngatur, walaupun dia nggak suka. Tapi jadinya kayak dia merasa terbiasa nggak sih Kak? Karena di keluarganya udah diperlakukan seperti itu. Iya, tapi sebenarnya, maka itu tadi kita bilang, tema paling penting dari toxic friendship itu adalah ada rasa tidak nyaman tapi tidak mau keluar. Jadi itu bakal menimbulkan efek-efek psikologis yang lainnya. Jadi misalnya apa? Dia sedih nih dibully temennya. Misalnya body shaming ya, itu salah satu bagian dari toxic friendship. Kamu tuh gendut banget sih, turunin dong. Gitu. Kamu makan tempat, kalau kita lagi grup share-nya, kamu tuh makan tempat gitu loh. Sebenarnya kan ngerasa sakit gitu, tapi nggak bisa ngomong. Ujung-ujungnya cuma nangis di kamar mandi, atau curhat-curhat di YouTube, marah-marah. Kamu tuh punya teman begini gitu, ya kan? Yang sering jadinya curhatnya di sosial media, tapi nggak berani ke orang Iya, yang nggak sehat gitu kan? ya. Itu kan nggak sehat gitu loh. Kalau seharusnya kalau kita punya masalah dengan seseorang ya kita sampaikan ke seseorang itu, Iya. bukan ke media, bukan ke orang lain gitu kan. Nah, jadi apa berarti dari hubungan yang tidak sehat akan melahirkan perilaku yang tidak sehat lainnya, gitu. Nah, itu ya. Itu kenapa kita bisa tergelincir, terjerembab, terhempas, terbanting, terjebak di hubungan-hubungan yang beracun seperti itu. Nah, Dengan pertemanan yang beracun. Ya. Nah, tadi pertanyaan Kak Mimi mau kemana? Kak Mimi, halo. Kak Mimi, ini mau dijawab loh pertanyaannya Kak Mimi. Pertanyaan Kak Mimi ini untuk menjawab pertanyaan. Cara menghadapi orang egois itu gimana ya? Nah, ini dia, ini mau kita jawab. Ini satu paket ini jawabannya. Ini paket. Banyak yang kita di lingkungan kita orang egois. Nah, egois. paket. Nah, egois itu salah satu karakteristik dari orang-orang yang toksik. Ya. Salah satu ciri-ciri orang yang beracun. Karena apa? Egois itu kata umumnya ya. Jadi orang egois itu gimana sih? Misalnya dia lagi sedih, dia mesti didengerin cerita. Tapi giliran kita mau cerita, udah dulu ya, aku mau ini, aku mau itu, gitu ya kan? Giliran dia yang kebelit utang, dia nangis ke kita, aku ada utang nih, bapak gimana, gitu kan? Tapi giliran kita yang punya utang, sorry ya, aku tuh udah punya budget untuk tiap bulan, jadi nggak bisa. Nah, Kita ada egois nggak kenal ya Kak ya? Iya, maunya ditolong tapi nggak mau nolong, kan kayak gitu tuh egois. Gimana cara ngatasinnya? Gimana cara keluar dari Pertemanan yang toksik. iya, lingkaran racun ini gimana cara kita keluar? Nomor 1, Batasi interaksi. Bener nggak Kak? bener, batasi interaksi. Jadi kita tahu ini racun. Iya. Kalau untuk kita langsung mutusin, biasanya itu berat, ya, susah. Apalagi untuk orang-orang yang memang sudah terjebak lama dalam hubungan yang beracun. Bisa jadi dimusuhi langsung Kak. Iya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bilang, ya udah aku gak usah temenan sama kau lagi, bye bye gitu, itu biasanya sulit, apalagi untuk budaya orang timur seperti kita. Yang Segen, biasanya nggak enak aku. terkumpul. Iya, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau nggak bisa diputuskan, yang harus dilakukan apa? Dibatasi. Interaksinya. Iya. Jadi sebenarnya salah satu baiknya dari PSBB selama COVID-19 itu ya itu tadi kita bisa menjadikan itu alasan untuk membatasi interaksi. Kalau membatasi orang dekat kita gimana? Nah, itu kan karena kan kita ngomonginnya persahabatan ya Kak Mimi, ya kan? Kita persahabatan. Berarti sebenarnya adalah di mana kita bisa keluar. Iya. Kan gitu, beda dengan keluarga. Keluarga kita nggak bisa keluar Nanti dicoret Kak dari kakak. dicoret dari kakak kan nggak ada ya kan? Kau yang jauh-jauhin aku, ya kan? Ku coret kau dari kakak gitu ya kan? Itu. Tapi ini kita sekarang fokusnya ke pertemanan dulu. Jadi sebenarnya kalau teman itu bisa kita hindari. Kalau tidak bisa dijauhi, dihindari. Dari benar. Jadi Ya. itu tadi Kak, kayak misalnya biasanya kita kumpul bareng. Nah, Dikurangi. kita kumpul gitu kan. Nanti kita bilang, sorry aku nggak bisa. Pasti nanti drama tuh ada cara lain supaya teman kita nggak drama.
kalau nggak bisa kita atasi sendiri, kita bisa melibatkan orang lain. Jadi mungkin salah satunya seperti itu Kak. Jadi Melibatkan orang ya, ketiga ketika kita ingin membatasi. Jadi Ya. kitanya juga rasa takut kehilangan itu akan lebih bisa diminimalisir. Karena apa? Karena kita orang timur, sulit untuk memutuskan hubungan seperti itu saja. Mungkin berbeda dengan saya pribadi. Saya pribadi memutuskan hubungan bukan sesuatu yang sulit. Itu kan subjektif ya berarti ya. Buat saya, kalau saya pribadi nih pengalaman, kalau saya pengen mutusin hubungan sama orang yang racun buat saya, ya udah ya Kak ya. ya udah hapus nomor teleponnya, blok dari Instagram, blok dari semua ya udah nggak ada gitu. Kalau saya boleh berbagi cerita. Beberapa bulan yang lalu saya itu berada di sebuah toxic friendship. Ya, jadi saya itu kebetulan suka main game, gamers ceritanya, gitu ya. Nah kalau orang gamers itu biasanya kan punya community, Iya, benar. ya kan? Ada community yang main bareng di game itu, Kelompok ya. kelompok kayak grupnya gitu lah. Nah jadi ada tuh temen kita yang toxic, gitu kan? Dia ribut sama siapa, satu grup itu mesti dibawa, gitu loh. Satu grup itu harus ikut-ikutan ngebenci yang satu orang ini. Padahal sebenarnya nggak ada hubungan juga, gitu loh. Karena dia dominan mungkin Kak. Iya, sifatnya yang dominan. Dia ingin selalu, aku loh yang benar, aku loh yang kayak gini. Nah, orang-orang banyak yang cerita ke Kak San kalau, aku nggak suka loh sama dia begini. Dan dia ngomongnya itu agak-agak agresif. Jadi suka nyebut-nyebut nama binatang. Jadi kalau dia kesel, dia nyebut-nyebut nama binatang, gitu kan. Orang nggak suka, tapi itu tadi kita orang Indonesia segen katanya. Banyak gak enak hati ya. Iya, kebetulan juga usianya jauh lebih dari kita yang ada di grup itu gitu. Jadi segen katanya kalau untuk bilang ini bilang itu. Tapi kalau buat saya pribadi, waktu itu yang saya lakukan apa? Saya yang nggak nyaman, jadi saya nggak bisa ajak orang lain untuk, maksudnya apa ya? Biasanya orang kita itu suka cari dukungan. Jadi sekutu. Untuk nyari keluar itu, misalnya kita pengen keluar dari satu grup gitu kan, dari satu pertemanan, kita nyari dukungan dari teman yang lain. Kita nyari nih, kau tahu nggak kalau dia itu kayak gini loh. Oh iya, nah itu makanya yuk kita jauh dia. Supaya barengan keluarnya. Barengan. Kalau saya pribadi, saya nggak mau kayak gitu. Karena apa? Saya berpikiran bahwa kebahagiaan saya itu adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang lain. Kalau saya mau bahagia, itu saya yang buat, bukan orang lain. Jadi apa yang saya lakukan saat itu, ya udah saya keluar dari grup, gitu ya. Saya keluar dari grup, itu semua diblok. Tapi waktu itu saya lupa ngeblok dia di Instagram. Sayang sekali. Jadi panjang ceritanya waktu itu di Instagram kan. Kenapa kamu kayak gini? Panjang lah, drama queen ya kan. Begitu panjang. Itu nggak perlu dijawab. Ya. Nggak usah saya jawab. Dia nanya apa, ngomong apa, itu saya ngeliatnya udah ya ini racun gitu loh. Kalau racun itu nggak perlu dicerna. Karena itu tadi ya kayak drama ya. Salah satu Ciri-ciri cirinya toxic itu friendship toxic friend ya. friendship itu ya drama itu tadi. Benar-benar. Nah ya udah itu langsung diblok aja. Ya udah semenjak saat itu ya udah nggak ada hubungan, nggak ada kontak. Nah ini Gitu. bisa yang kalau dengar dari cerita Kak San tadi itu tuh bisa kita kaitkan juga bahwasanya gimana caranya keluar. Ya kita tahu diri kita Ya. kayak kita mampu sebenarnya untuk keluar dari situ. Kita tahu kapasitas diri kita tahu kemampuan diri kita, bahwasanya tanpa mereka pun saya bisa. Kalau bahasa singkatnya itu bisa kita bilang know your worth gitu loh. Kamu harus tahu apa sih sebenarnya nilai-nilai diri kamu, apa sih kualitas yang kamu punya, dan kenapa kamu harus bertahan di situasi yang jelek ketika kamu punya kualitas-kualitas yang baik, gitu ya. Jadi dengan begitu menguatkan diri kita untuk bisa keluar. Nah, cara yang lainnya itu apa? Cara yang lainnya itu sebenarnya adalah, ini penting ya, kita itu harus menyadari kalau kita berada di hubungan yang toksik. Karena kalau kita nggak sadar, otomatis ya kita nggak bisa keluar. Ya, dan Gitu kan? bisa terima kali ya Kak. Maksudnya terima tuh kayak ya udah kita sadar hubungan ini tuh toksik, kita bisa terima bahwasanya salah satu teman kita itu
racun. Iya. Dan kita harus keluar. Kalau kita masih memaklumi ya udah, ya memang udah sifatnya, mungkin susah juga kali ya Kak ya. Iya, benar. Dan sekarang gini, kita harus ngerti bahwa ketika kita mengakhiri sebuah persahabatan itu bukan akhir dari segalanya. Karena apa? Ngomong kasarnya itu gini, kita lahir sendiri, bukan sama sahabat racun kita itu. Jadi kalau kita lahir aja sendiri, otomatis juga seharusnya tanpa mereka pun bisa, gitu kan? Sama teman itu kan bukan lahir langsung ketemu sama teman kan? Mulai barengan. Nggak lahir barengan juga gitu loh. Kita ketemu di satu titik, kita cocok jalan. Iya. Jadi harus disadari ketika itu nggak cocok, itu tandanya apa? Itu udah harus pisah gitu loh, cari jalan yang lain. Itu bisa nggak Kak kalau kita bilang itu jadinya kayak intuisi kita, kayak udah nih kayaknya udah gak cocok nih. Iya, jadi intuisi itu jangan sekedar intuisi, tapi kita harus berbuat, ada aksinya gitu loh. Kalau kita udah tahu itu nggak bagus, ayo aksinya apa nih? Gitu loh. Udah tahu nih makanan basi misalnya, atau iya mau ditelan gitu kan enggak gitu ya. Jadi dilogikakan gitu loh. Ini makan misalnya nih, ini racun, masa iya aku makan, masa iya aku telan terus gitu loh. Harus dilepeh nih gitu ya. Jadi harus disadari dan diterima. Ada lagi Kak. Apa tuh? Nah, satu lagi tuh kita bisa tahu gini. Sebenarnya kita tuh punya pilihan loh untuk keluar dari hubungan pertemanan yang beracun itu, atau kita tetap di situ karena kita yang tahu diri kita. Jadi kita nggak bisa bilang aku nggak bisa keluar karena aku nggak punya pilihan. Sebenarnya bisa kalau kita mau. Nah, balik lagi kayak tadi, kita mau atau enggak? Yang kayak Kasan bilang sebelumnya ya Kak ya. Itu jadi sebenarnya pilihan bisa keluar atau enggak itu tergantung dari kamu, gitu ya. Selagi kamu berpikiran bahwa kamu nggak punya kelebihan, kamu nggak punya kualitas, kamu nggak bisa sendiri, kamu ngerasa rendah diri, kamu nggak akan pernah bisa keluar dari hubungan-hubungan yang beracun. Tapi ketika kamu mengenali diri kamu, menyadari kualitas-kualitas yang kamu punya, otomatis kamu akan menghargai diri kamu dan tidak akan merendahkan diri kamu dengan cara terus-terusan berada di hubungan yang beracun, gitu ya. Nah, sekarang ayo kita tanya lagi nih, pengunjung kita kan banyak pengunjung yang baru nih kayaknya, wajah-wajah baru dari jam sesi yang sebelumnya. Yuk kita tanya-tanya lagi, yuk.